Sesungguhnya di Ka'bah itu, di Makkah itu, maqamu Ibrahim, sudah ada bekas kaki Ibrahim. Dulu ketika kita haji dan umrah, kan nak nengok itu tapak kaki yang di muka pintu Ka'bah tu agak ke kiri seketek. Nengok-nengok di dalam tu, berlimpik-limpik. Mau nengok-nengok, katanya tak apa. Masuk-masuk, orang menyikut-nyikut orang nak menengok. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, Allah tinggalkan bukti sejarah ini karena Allah ingin menjawab keraguan orang-orang Yahudi bahwa di situ sudah ada kaki Ibrahim, bekas kaki Ibrahim. Apa sebab Allah katakan kaki Ibrahim? Sebenarnya Allah ingin katakan sebenarnya Ibrahim itu dah sampai di Mekah tuh, tahu nggak kalian? Nah, kan kita dah tahu sejarahnya. Ceritanya kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini membicarakan sesuatu yang memang sangat mulia, yakni firman Allah dan hadis Rasul. Hanya saja tentu saya sepertinya tak layak berada di sini karena menggantikan tuan guru kita Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Tak sebanding ilmu beliau dengan saya. Kata Ustaz Somad, 15 tahun beliau di Madinah, mengigau aja bahasa Arab. Itu kata Ustaz Somad. Ini awak jauh dari perbandingan ini. Jadi kalau dipakai petatah petitih orang tua-tua, tak ada rotan akar pun jadi, ikon dak akar. Ikon tah tali terserak-serak agak. Tak tahulah punang. Tapi yang jelas ekspektasi Bapak Ibu dengan kehadiran saya ini tidak usah terlalu berbanyak harap. Pokoknya mengisi-ngisi waktu menjelang isya pada tak ada kojo. Nah, inilah ilustrasinya kan. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ini hari ini kita berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena itu kita sedikit mendiskusikan bagaimana sebenarnya sosok Rasulullah SAW. Kehadiran Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir sejatinya itu tidaklah diragukan oleh siapa saja. Karena kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya bahwa orang-orang yang kepada mereka itu diberikan kitab. Siapa saja orang-orang yang menerima kitab? Setidaknya ada umat Yahudi, Nasrani, Majusi menerima kitab. Itu orang-orang yang menerima kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sejatinya mereka itu telah mengenal Rasulullah SAW itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka telah mengenal anak mereka sendiri. Bagaimana mereka mengenal anaknya, sejatinya mereka begitu pula mengenal Rasulullah SAW. Namun apa yang membuat mereka menolak kehadiran Rasulullah SAW? Kata Allah, wa inna fariqa, karena sesungguhnya segolongan minhum di antara mereka itu la yaktumunal haqqa,
mereka itu menyembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, padahal sebenarnya mereka itu tahu. Bapak Ibu Allah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika itu orang-orang Yahudi berperang dengan sekelompok Bani Ghatafan. Mereka berperang. Tatkala mereka sudah tersudut oleh Bani Ghatafan, apa yang orang-orang Yahudi cakapkan? Ya Allah, berkat Nabi terakhir yang akan engkau utus. Waktu itu belum ada lagi. Tetapi mereka sudah berwasilah. Berkat Nabi terakhir yang engkau utus kelak, maka tolonglah kami. Oh, ini dia. Qadarullah, akhirnya Allah menolong dan mereka akhirnya menang. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu hadir, mereka ingkari. Apa yang membuat mereka mengingkari? Para ahli sejarah, para ahli tafsir memberikan ulasan. Pertama, yang membuat mereka menolak Rasulullah itu adalah mengapa Muhammad itu terlahir dari bangsa Arab. Karena sejatinya tak layak orang Arab itu jadi nabi. Karena selama ini tidak ada sejarahnya orang Arab jadi nabi. Mana ada? Jadi nabi itu ya orang Bani Israel. Jadi klasternya orang Saudi itu, orang Arab itu, ya kata anak muda sekarang cemen lah. Itu di mana itu? Enggak. Ya kelasnya itu kelas, ya kalau bahasa kita, ya orang pedalaman, tak apa itu bahasanya, mohon maaf. Sehingga, lah kalau orang itu pula jadi pemimpin, manalah pula bisa. Tidak ada dalam sejarahnya mereka itu pernah menjadi pemimpin, tidak ada. Sejatinya yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang Bani Israel. Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia, keraguan orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah dijawab oleh Allah SWT. Allah menceritakan bahwa sebenarnya kekhawatiran kalian tentang sosok Muhammad itu, sebenarnya Muhammad itu satu keturunan dengan kalian, kata Allah SWT. Di mana jalannya satu keturunan? Coba. Mereka yang mereka banggakan oleh orang Yahudi itu adalah Ibrahim. Ya, Ibrahim. Karena bapak mereka itu sejatinya adalah Ibrahim. Nah, lalu Allah menceritakan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Sesungguhnya di Ka'bah itu, di Mekah itu, maqamu Ibrahim, sudah ada bekas kaki Ibrahim. Dulu ketika kita haji dan umrah, kan nak nengok itu tapak kaki yang di muka pintu Ka'bah tu agak ke kiri seketek, nengok-nengok di dalam tu, berlimpik-limpik, mau nengok-nengok, katanya tak apa, masuk-masuk orang menyikut-nyikut orang nak menengok. Nah, Bapak Ibu Allah yang berbahagia, Allah tinggalkan bukti sejarah ini karena Allah ingin menjawab keraguan orang-orang Yahudi bahwa di situ sudah ada kaki Ibrahim, bekas kaki Ibrahim. Apa sebab Allah katakan kaki Ibrahim? Sebenarnya Allah ingin katakan sebenarnya Ibrahim itu dah sampai di Mekah tuh, tahu enggak kalian? Nah, kan kita dah tahu sejarahnya. Ceritanya kan begini. Awalnya Ibrahim ini ketika beristri dengan Sayyidah Sarah itu tidak punya anak. Tidak ada anak. Rupanya memang tidak hanya orang kini aja kalau tidak punya anak gelisah. Dari dulu rupanya memang gelisah. Nabi Zakaria pun gelisah tak punya anak. Nabi Ibrahim pun gelisah tak punya anak. Karena memang kalau tidak punya anak ini seolah-olah estafet kehidupan kita itu putus. Sehingga beliau selalu berharap dan meminta kepada Allah untuk diberi anak. Qadarullah akhirnya Sayyidah Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikah lagi. Suatu waktu nanti bolehlah kita kaji macam manalah cara Ibrahim ke melobi Sarah. Ya kan? Supaya nyo dapat minta izin. Itu Pak. Ilmu itu yang kadang belum dikaji. Ya kan? Kata ibu-ibu yang diundang di Ustaz tu lah. Nah, Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia. Akhirnya, alhamdulillah,
Ibrahim menikah lagi dengan Sayyidah Hajar. Qadarullah dapat anak. Begitu dapat anak, diberilah nama Ismail. Oh, menengok Hajar dapat anak, rupanya secara tak sadar perhatian Ibrahim ku lebih banyaklah ke Sayyidah Hajar. Karena di situ ada anak. Memanglah pula orang dari dulu itu cenderung ke anak. Kalau lah dapat anak kok kadang gilo orang juga. Apa ibu kan pernah gilo gara-gara anak? Tanda apa ibu gilo ke anak, biar mau konang kenapa ibu waktu menimang anak. Begitu anak tu lah siap mandi ditimang-timang. Anak siapa ini? Anak lah jole anak inyo tanya anak siapa? Kan gilo nama orang. Lah jole anak inyo tanya anak siapa ini? Anak siapa? Jole anak inyo. Itu tanda orang gilo kan. Hilang akal. Nah begitulah Ibrahim ke Ismail. Terlalu banyak rasanya oleh Sayyidah Sarah waktunya ke ke Hajar, sehingga cemburulah Hajar. Akhirnya kata Allah, engkau pisahkanlah orang. Kemana nak dipisahkan? Tidak tahu, Ibrahim tidak tahu. Ibrahim kok orangnya penurut. Tidak ada pakai bantah-bantah. Makanya Ibrahim ini kata Allah diangkat menjadi kekasih Allah. Wattakhadullahu Ibrahim khalila. Maka Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilah, kekasihnya. Jadi itu hebatnya Ibrahim. Nabi yang dinobatkan Allah sebagai kekasihnya. Dan agama yang kita yakini kini Islam ini, kata Allah adalah milahnya Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Wattabi' kalian ikutilah millata Ibrahim hanifa. Milah yang Ibrahim itu, agama Ibrahim. Makanya kita ketika tadi salat disebut dengan salawat Ibrahimiyah, menyebut-nyebut nama Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim. Mengapa dibawa-bawa Nabi Ibrahim? Karena di samping Ibrahim adalah kekasih Allah dan agama itu sejatinya adalah terusan dari Ibrahim. Kemana nak dipisahkan? Ibrahim tidak tahu. Tetapi karena Allah perintah, buat aja. Kalau Allah lah menyuruh, tidak ada yang salah. Karena itu kalau lah perintah Allah, tidak ada pakai tanya lagi. Langsung buat. Pergilah. Bauntung. Jalan. Di mana berhentinya? Itulah sampai di Ka'bah. Di Mekah kini. Situ berhenti, berarti di sikolah aku letak. Ya kan? Itu jarak tempuh, kata ahli sejarah, antara Palestina ketika itu sampailah ke Mekah itu 1.500 kilo. Kalau bapak ibu tidak percaya, ukurlah seorang. Kalau percaya, ya kita anggap lah ini betul. Ahli sejarah ini cakap 1.500, ya udah 1.500. Sebuah perjalanan yang jauh. Maka ketika Hajar bertanya, mengapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim tidak bisa jawab. Tetapi Hajar paham dia. Karena suaminya ini Nabi, maka kata Hajar, andaikan ini merupakan perintah Allah, engkau letakkan kami di sini, ya udah pulanglah. Kena payah mencari bini itu kayak gue, Pak. Kalau bini dapat anak baru lahir ketek-ketek, wak tinggalkannya berdua situ tuh wak pai. Oh, mungkin tidak ada kayu, tidak ada batu ni tidak melayang. Tak adalah pekikan ni mungkin, tapi itulah bedanya bini awak je bini Nabi, ya kan? Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia. Jadi sejatinya Ismail yang merupakan anak dari Ibrahim inilah yang akhirnya beranak pinak di Mekah.
Jadi sebenarnya antara orang Yahudi kok tadi dengan Nabi Muhammad adalah satu keturunan dari Ibrahim. Sementara orang Yahudi kok dari mana jalannya? Akhirnya Sarah pun punya anak, lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirlah Yahuza. Cucu cicitnya Yahuza itulah yang bernama Yahudi. Nah, jadi apa tibonya tuh? Ya satu datuknya. Jadi apa nak kalian ragukan lagi? Sejatinya Muhammad itu ndak aslinya di Mekah, itu pendatang. Jadi kalau orang pilkada gini ndak putra daerah kayaknya dong. Ah, kayak gitu. Sebenarnya kita sibuk-sibuk nak putra daerah aja. Dari dulu Nabi itu ndak putra daerah di Mekah. Inyo adalah sebenarnya asalnya Ibrahim itu kan di Babel. Bukan Bangka Belitung, tapi Babilonia, Irak sekarang. Yang akhirnya ia hijrah ke Palestina. Nah, dari Palestina pula akhirnya diantarlah istrinya Hajar dengan Ismail. Mereka pula yang akhirnya beranak pinak dan meneruskan keturunan di Mekah. Sebenarnya kalian kok satu keturunan. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Setelah dijelaskan sejarah ini kepada orang Yahudi, akankah mereka beriman? Oh, enggak juga. Makanya kata Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diilustrasikan oleh Allah, mereka ya'rifunah, mengetahui dia Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak cucu cicit mereka. Itu juga pernah terjadi suatu ketika tatkala Nabi Muhammad SAW ingin ikut pamannya Abu Talib berdagang ke Syam. Singkat kisah, maka Nabi ikutlah pamannya pergi berdagang ke Syam. Karena berdagang dulu berjalan. Akhirnya mereka berhentilah di suatu tempat, yang tempat itu ternyata berdekatan dengan sebuah rumah ibadah agama Nasrani. Kita sebutlah misalnya semacam gereja hari ini. Pendeta yang ada di gereja itu sejarah menyebutkan namanya Bukhairah. Itulah menengok dari jauh rombongan itu, orang ke rombongan pedagang kok diikuti oleh awan, dinaungi sehingga orang itu tidak kepanasan. Begitu mereka singgah, Bukhairah ingin tahu. Inilah sepertinya tanda-tanda dari Nabi terakhir itu. Dia dinaungi oleh awan tatkala kemana nyupoi. Iku pastinya ada dalam rombongan orang. Maka tatkala mereka berhenti, diperintahkanlah anak buahnya untuk mengundang mereka ke tempat ibadah ini, ke dalam. Berencana untuk diberi jamuan karena si Bukhairah ingin menyelidiki mana orangnya kok. Begitu sudah disiapkan jamuan makan, lalu Bukhairah bertanya, apakah semua rombongan sudah masuk? Kata orang belum. Itu ada anak ambo di luar. Mengapa ini tinggal di luar? Untuk jago barang. Rupanya waktu kalau ketik-ketik itu dulu memang pajak menjago barang, Pak. Rupanya Nabi pun kone aja itu kayak itu. Jago barang. Kata Bukhairah, suruh masuk, biarlah anggota ambo jago barang. Masuk dia. Setelah ditelisik, rupanya inyo yang diikuti. Allah ingin tengok rupanya yang diikuti itu, Nabi itu yang diikuti. Lalu Bukhairah bertanya ke Abu Talib, siapa kok? Siapa ini kok? Ditanya oleh Bukhairah. Kata Abu Talib, ibni, iku anak dan. Kata Bukhairah, sepengetahuan yang saya tahu berdasarkan kitab yang saya baca, anak ini ayahnya sudah mati semenjak dia dalam kandungan. Kok bisa lo waang jadi ayahnya? Wah, itu tipu. Tukujuk Ibrahim, kok bisa? Sebenarnya seharusnya anak itu ayahnya tidak ada oleh. Macam ceritanya kok? Barulah Abu Talib mengatakan, iyo nyoda anak kandungan bodoh. Iko kok anak kemana awak?
Inyo ko anak adik awak. Oh, paslah kata Bukhairah. Kalau begitu, jangan kalian bawa inyo berdagang ke Syam. Beko tahu dek orang-orang di situ, orang-orangnya berpenyakit hatinya, diculiknya anak ko, karena anak ko kelak akan menjadi pemimpin dunia. Inyo ko akan menjadi pemimpin yang disebutnya sebagai nabi. Oh, setelah berpaham-paham, akhirnya Muhammad tak jadi menyertai ke Syam dan dikembalikan bersama 2-3 orang kembali ke Mekah. Lah tahu mereka. Sehingga ketika Nabi hijrah pertama dari Mekah ke Madinah adalah nama seorang Ahlul Madinah itu disebutkan oleh sejarah namanya Husain bin Salam. Begitu Husain bin Salam menengok tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW ini, maka dia langsung menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga Husain bin Salam ini dirubah namanya oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Salam. Yang terkenal dengan nanti kalau Bapak Ibu cari, baca Abdullah bin Salam, inilah orang Yahudi yang pertama masuk Islam. Jadi orang-orang yang tak berpenyakit di hatinya, maka sejatinya akan dengan mudah menerima agama ini. Karena itulah Bapak Ibu Allah yang berbahagia, kebenaran agama yang kita yakini kini, sejatinya ini adalah pasti sebuah kebenaran. Kalaupun ada orang-orang yang tidak mau menerima risalah ini, bukan atas kebodohan mereka dalam memahaminya, tetapi atas penyakitnya hati. Sebab itulah hari ini kita banyak tengok di konten-konten YouTube bahwa Profesor Iko, peneliti ini menemukan ahli bedah ini, ahli segala macam, akhirnya masuk Islam. Karena mereka memang begitu diteliti, semakin diteliti, kebenaran Islam itu semakin nampak dan terasa. Karena itu kalau orang-orang non-muslim masuk ke dalam agama Islam itu biasanya nencok-cok dianya. Kalau orang awak neng keluar, antahlah tuh kan, sogallah mau menyebut, ya kan? Jadi atas kecerdasan mereka akhirnya masuk Islam. Hari ini begitu kemarin diisukan WTC di Amerika, dituduhlah Osama bin Laden mengebomnya, sungguh hancurlah itu. Akhirnya media-media baik cetak ataupun elektronik membicarakan tentang Islam teroris. Akhirnya orang-orang Eropa dan Amerika, apa Islam kok? Akhirnya mereka ingin cari tahu. Awalnya mereka tidak terlalu mengerti dengan Islam ini. Entah agama, entah apa, orang itu tidak tahu. Tetapi karena setiap hari diberitakan tentang Islam, bak kata anak muda gini kok kepo orang, ingin cari tahu. Cari tahu, akhirnya belajar tentang Islam, belajar dengan Al-Quran. Walhasil hari ini Pak, Bu, di Amerika dan Eropa hari ini, orang bak jamur, bak cendawan di musim hujan masuk ke dalam Islam. Gereja-gereja ada yang dijual menjadi masjid. Jadi kebenaran Islam ini tidak bisa ditahan. Karena kenapa? Kata Allah, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fahuwa zahid. Ketika Allah ingin menampakkan kebenaran itu, yaitu Islam, fayadmahuhu, maka hancurlah kejelekan itu, fahuwa zahid, hilanglah kebatilan. Jadi orang untuk memahami Islam ini sederhana saja. Karena sejatinya yang menjaga Islam ini bukan kita. Yang menjaga Islam ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuasa menjaga Islam ini, Pak Bu. Karena itu Allah melarang kita menodai Islam ini dengan sifat-sifat jelek kita.
Jangan kita dengan alasan tertentu lalu mengatasnamakan Islam, menghujat-hujat orang, menghina-hina orang. Jangan. Karena yang menjaga Islam ini Allah Subhanahu wa taala. Bal naqdhifu. Dalam tafsirnya kata naqdhifu itu bila dalil. Tidak perlu pendalilan. Kalau kebenaran itu sudah ingin Allah tampakkan, tidak perlu pakai dalil-dalil, orang paham aja. Saya baca testimoni dari seorang dokter gigi. Namanya kalau saya tak salah ingat namanya Tersi. Jadi dokter ini akhirnya masuk Islam di masa pandemi ini. Di masa pandemi COVID ini dia masuk Islam. Apa yang membuat dia masuk Islam? Sederhana saja. Dia berpikir gini, sepertinya agama yang benar itu Islam lah. Apa sebab? Karena sebelum pemerintah dan dunia memerintahkan agar kita harus sering cuci tangan, Islamlah agama satu-satunya yang telah memerintahkan harus sering cuci. 5 kali sehari semalam kita cuci tangan. Itu belum cuci tangan. Ini cuci tangan. Berarti agama yang paling bersih itu ya Islam. Tidak ada agama manapun di dunia itu yang memerintahkan kita cuci tangan. Tidak ada. Bahkan kemarin tatkala saya mengantar mahasiswa magang ke Taluk Kuantan, dalam sebuah perusahaan swasta tertentu, kita tidak usah sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik, kita Ustaz Somad. Satu kantor itu kena COVID. Kan dulu memang awal-awal kan gitu, begitu kena satu orang dicari lah semua. Rupanya kena, kecuali 3 orang. Satu orang kantor itu kena kecuali 3. Mengapa orang 3 kok tidak kena? Rupanya di siang itu orang nan 3 kok pergi ke masjid di samping kantor itu sholat duha. Itulah tidak kena. Jadi luar biasa syariat ini. Lalu kata dokter gigi Chelsea tadi, inilah agama satu-satunya yang telah mengajarkan sebelum ada virus ini, mengajarkan kita untuk bersih 5 kali sehari semalam orang Islam cuci tangan. Iko yang wajibnya aja. Ulun lagi duha kita, ulun tahajud kita, belum lagi taubat kita, belum hajat lagi kita, belum istikharah kita. Cuci. Terus masker pertama di dunia ini dikenakan oleh Islam. Karena perempuan-perempuannya disunahkan pakai niqab. Pakai cadar. Ulun sibuk dunia dan WHO memerintahkan kita untuk bermasker kemana-mana. Islam dah buat. Dalam Islam juga inilah satu-satunya agama yang ada larangan untuk menyentuh orang. Dalam Islam tak boleh sembarangan orang kita sentuh, kecuali dia muhrim kita. Kalau orang kan enggak, bini orang, bini awak sama aja dipeluk-peluk. Ini Islam tidak, ada aturan-aturan, ada orang yang boleh dipegang dan tak boleh dipegang. Sebelum ada aturan physical distancing dan social distancing. Mudah diatur oleh Islam. Jadi kata dokter gigi ini, kayaknya Islam lah agama yang paling betul. Tapi katanya batin saya menolaknya. Menolaknya itu gini. Tapi orang Islam kok tidak keren. Di mana tidak kerennya? Ibadahnya, bacanya itu tarawih. Maghrib Al-Fatihah juga, Isya bekok Al-Fatihah juga, subuh Al-Fatihah juga, zuhur Al-Fatihah juga, asar apa? Masa itu tarawih? Tidak hebat. Jadi kayaknya tidak lo betul. Tapi setelah itu datang lagi bisikan kebenaran itu. Tapi dunia kok memang muter-muter tak kayak itu tarawih juga. Hari kok malam, besok malam lah balik. Atau pagi, besoknya pagi lah balik. Hari kok Senin, tu besok minggu muka Senin lah balik. Kok Januari, tahun muka Januari. Iyo juga nak. Wah, akhirnya masuk Islam. Sederhana saja sebenarnya. Karena itu kata Allah, bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa huwa zahiq. Kalau Allah ingin meletakkan sebuah kebenaran tu, tidak perlu pendalilan. Hal-hal sederhana membuat orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diyakini oleh Abdul Muthalib, datuknya Rasulullah SAW.
tatkala tentara Abrahah ingin menguasai Ka'bah. Nah, ini kisahnya. Abrahah ingin menguasai Ka'bah. Sebelum dia menguasai Ka'bah itu, dia sudah melumpuhkan kota Mekah. Orang-orang dilumpuhkan dengan cara apa? Harta-harta mereka dijarah dan disita. Termasuklah hartanya Abdul Muthalib, datuknya Rasulullah SAW, kepala suku. Setelah mereka melumpuhkan orang-orang yang ada di Mekah ketika itu, maka dia ingin mengumumkan kepada orang-orang bahwasanya dia adalah penguasa kota Mekah sekarang. Saya ini menguasai. Lalu siapa yang nak ambo ajak berunding? Kata orang-orang tu Abdul Muthalib pemimpin kami. Datang Abdul Muthalib berunding. Kata Abrahah ke Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, kini penguasa di Mekah kok adalah saya. Maka segala sesuatunya kini tentang Mekah ini, Ka'bah ini dalam penguasaan saya. Apa kata Abdul Muthalib? Terserahlah. Mau ang menguasai Ka'bah, Mekah ini silakan. Yang penting tu tadi untuk ambo yang waang sita 100 kubuk mari. Oh Abrahah kata koji. Saya pikir engkau ini pemimpin yang gagah berani akan memperjuangkan Ka'bah ini. Ternyata yang kau pikirkan adalah harta kau sendiri. Macam tak hebat saya berunding dengan orang seperti engkau ini. Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah ini sudah ada yang menjaganya. Tidak bisa saya menjaganya. Tapi yang haratu ambo tu ambo punya ambo mari. Model itu aja Pak. Karena Abraham tidak paham, tidak percaya akan kekuatan si penjaga Ka'bah itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipulangkannya untanya tuh. Ambillah. Inilah merasa berbahagia akan menguasai Mekah dan Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib pun pergi. Berdirilah sebuah bukit tinggi. Katanya kepada anggotanya, awak tengok je lah apa yang akan diperbuat oleh si penjaga Ka'bah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu datanglah pasukan ababil, hancur luluh lantak. Jadi tidak perlu awak jaga-jaga. Itu sudah diyakini oleh Abdul Muthalib. Jadi Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, syariat agama kita kok kini ada sang penjaganya, Al-Hafidh, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah melarang kita melakukan berbagai tindakan atas nama agama, lalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Mencaci orang yang tidak seagama dengan awak, mencaci sembahan orang, menghina, kalian sosek, kitab kalian ni kok tidak ada elok, kok palsu. Tidak perlu disebut-sebut. Kenapa tidak perlu disebut-sebut? Karena Allah melarang. Kata Allah, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalian jangan mencaci maki orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak boleh dicaci maki ya Allah? Fayasubbullaha adwa. Karena nanti orang itu akan balik mencaci maki Allah. Adwa, malah dengan cara yang berlebihan, bi ghairi ilm. Karena mereka tu tidak paham, karena mereka tu tidak punya ilmu. Dzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena sejatinya mereka itu merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu dah betul pula. Dzalika zayyana, mereka tu merasa benar pula dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena itu dia mati-matianlah untuk menjaga kepercayaannya itu. Begitu kita hina, dia akan balik menghina. Agar Allah tak dihina mereka, maka jangan pernah kita menghina Tuhan mereka.
agar kita tidak dicaci makinya, jangan pernah kita memaki-maki orang tu. Jadi kalau ada dakwah yang mencaci maki, itu tidak direkomendasikan oleh agama, oleh Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara dosa besar, di antara dosa-dosa besar itu adalah ayyal'anar rajulu walidayh, seseorang memaki, melaknat orang tuanya sendiri. Tentu mengerucut kening kita. Di antara dosa besar, dosa paling besar, di antara dosa-dosa besar adalah orang memaki ayah emaknya sendiri. Mana ada orang memaki ayah emaknya sendiri? Jadi keheranan kita ini juga ditanyakan oleh para sahabat. Qila ya Rasulullah, siapa orang yang wa kaifa yal'anar rajulu walidayh? Bagaimana orang kok bisa menghina orang tuanya sendiri? Mana ada orang kalau menghina, pasti menghina orang tua orang lain. Tidak orang tua dia yang dia hina. Qala, maka dijawab oleh Nabi. Apa kata Nabi? Fayasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Seseorang menghina orang tua orang lain, maka orang lain tadi itu balik menghina ayah dan emaknya. Supaya ayah emak awak tidak dihina orang, tidak dimaki orang, maka jangan pernah mencaci ayah emak orang. Agar agama ini tetap terjaga kewibawaannya, tak dihina dan dimaki, tidak dilecehkan orang, maka jangan pernah kita melecehkan dan menghina orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Begitu hebatnya risalah ini dibawa. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ini yang kadang sebagian kawan-kawan kita yang lupa, sehingga kadang dengan santai mengatasnamakan agama, membuat status di berbagai media sosial, memulai ungkapan menghina orang dengan bismillah dan diakhiri dengan takbir. Celakalah si anu, hinakanlah si anu ya Allah. Iku kawannya kok ndak lengroti, ngikut mengomentar bahwa amin, amin. Banyak pula yang mengamin. Ini pertanda kita tidak paham. Jadi risalah agama ini dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebuah kebenaran yang memang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita hari ini jangan pernah mengatasnamakan agama lalu melakukan sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena agama ini sejatinya insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga agama ini. Lalu tugas kita apa? Tugas kita berupaya untuk memelihara. Tetapi kalau memang kita tak mampu, jangan lakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Karena pasti Allah yang akan menjaganya. Banyak hal yang telah Allah buktikan bahwasanya Allah memang sang penjaga risalah ini. Itu ada bunyinya kan? Nah, mau tunggu itu aja. Ketika terjadi perperangan Badar, itu perang Badar, perang besar. Maka jumlah masyarakat Islam ketika itu hanya 313 orang berbanding 1000 orang. 313 orang berbanding 1000. Siapa yang menang? Menang yang 313. Yang 313 ini dalam pasukan itu ahli sejarah memberikan detailnya. 2 ekor kuda, 20 ekor unta, 8 pedang. Itu persiapannya, Pak. Pergi perang melawan 1000 orang, cuman ada 2 unta, 2 ekor kuda, 20 ekor unta, 8 pedang. Jadi kalau kita lah berhasil meninju kawan cek terjatuh, nak membunuhnya, pinjam pedang bola. Nah, betul tiba, Pak. Begitulah nak tiba pedang ni pajak kalau tahu enggak loh. Tetapi mengapa kok bisa menang? Allah cakap, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Walaqad nasarakumullahu bi Badri.
Sesungguhnya Adenlah kata Allah yang telah menolong kalian dalam perang Badar. Di Badar. Wa antum adillah. Padahal kalian waktu itu ketakutan. Kalian lemah. Makanya orang-orang itu tatkala pergi berperang itu sebenarnya ketakutan. Kata Allah, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian berperang. Maksudnya perang Badar ini. Wa huwa kurhul lakum. Padahal kalian waktu itu takut. Tak berani. Macam mana nak berani? 1000 dilawan 300 kau pergi mati mah. Tak sebanding. Tetapi Rasul meyakinkan kita akan ditolong Allah SWT. Akhirnya menang. Apa kata Allah? Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Maka ketika itu kata Allah, Allah telah menurunkan bi 3,000 minal malaikah. Allah telah menurunkan 3.000 malaikat. Jadi Abu Jahal tadi dengan kawan-kawan tidak melawan yang 303 boleh. Siapa yang dilawan? 3.000 malaikat. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, alarm isya dah masuk. Kesimpulan kajian kita adalah agama yang kita yakini kini adalah risalah agama yang paling benar. Karena itu yakinlah bahwasanya Allah ada di sekitar kita yang akan menjaga risalah ini dan menjaga kita semua. Karena itu jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak benar atas nama agama sehingga ternodalah kebenaran dan kerahmatan dari agama ini. Semoga Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.